Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Dudu Timur yang telah memberikan kesempatan serta memfasilitasi saya dalam melaksanakan diseminasi pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum saya lanjut memaparkan beberapa materi tentang budaya positif, izinkan saya terlebih dahulu memanjatkan puja-puji syukur kehadapan Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa, yaitu dengan mengucapkan penganjali umat. Om Swastiastu. Sebelum lanjut, Bapak Ibu sekalian, perlu saya permaklumkan pada kesempatan ini saya selaku CGP Angkatan 9 Kabupaten Karangasem, yaitu sedang mengikuti pendidikan, dan terkait dengan hal tersebut pada modul 1, yaitu paket modul 1.4, saya diharapkan menyampaikan hasil pemahaman saya ataupun penerapan saya tentang budaya positif kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Dudu Timur. Nah, demikian untuk Bapak Ibu ketahui, yaitu budaya positif ini merupakan bagian dari paket modul 1, tepatnya yaitu modul 1.4. Sebelum lanjut, saya akan membahas lebih lanjut tentang budaya positif. Di sini saya akan mengulas kembali tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun skala kodrat yang ada pada anak agar anak mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kodrat yang ada pada anak agar anak dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kodrat anak. Nah, mungkin di sini sedikit bertolak belakang dari teori yang lain, Bapak Ibu, yaitu teori tabula rasa seperti itu. Kalau di teori tabula rasa, anak ataupun peserta didik itu dianggap sebagai kertas kosong seperti itu. Namun menurut Ki Hajar Dewantara dengan filosofi beliau, anak itu sudah memiliki kodrat, yaitu kita hanya menuntun anak untuk menguatkan kodrat-kodrat tersebut, ataupun anak itu sudah memiliki lukisan yang samar-samar, kita hanya menguatkan saja yang samar-samar tersebut, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk dapat mewujudkan pendidikan sesuai dengan amanat dari Ki Hajar Dewantara, tentu di sekolah kita akan banyak melakukan kiat-kiat yang dapat kita lakukan. Salah satunya yaitu dengan budaya positif seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi apa itu budaya positif yang akan menjadi topik pembahasan kita pada diseminasi kali ini, yaitu Bapak Ibu dapat lihat di depan, budaya positif di sekolah yaitu nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi semua muaranya itu yaitu P3. Mungkin Bapak Ibu sekalian di sini tidak asing lagi dengan P3 atau profil pelajar Pancasila, karena saya yakin Bapak Ibu semua sudah pernah mengikuti pelatihan ataupun hal yang lain terkait dengan profil pelajar Pancasila ini. Dan
di sekolah kita juga sudah kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, adapun konsep-konsep utama ataupun konsep inti dari budaya positif yang nantinya akan banyak kita ulas pada kegiatan ini, ada 7 poin di sana Bapak Ibu. Yaitu yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada disiplin positif. Yang ketiga, ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi dan posisi kontrol guru. Keenam, ada keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, itu poin-poin utama yang akan kita bahas satu persatu pada kesempatan ini Bapak Ibu. Namun saya yakin di sini di antara Bapak Ibu mungkin sudah ada yang lebih dahulu belajar tentang ini, ataupun ada juga yang belum. Mungkin dari penyampaian saya ada yang kurang, nanti Bapak Ibu bisa menanggapi atau memberikan kritik yang membangun terhadap pemaparan saya. Nah, lanjut Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma pembelajaran. Nah, mungkin kita semua sebagai guru di sini sangat merasakan adanya perubahan paradigma pembelajaran. Mungkin salah satunya yang sangat kita rasakan yaitu kalau dahulu pembelajaran itu berpusat pada guru, mungkin sekarang pembelajaran diharapkan lebih berpusat pada siswa ya. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sesuai peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi di sini diharapkan pembelajaran yang dirancang di sekolah itu dengan paradigma baru ini dapat menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita tentunya sebagai guru di masa sekarang ini tidak menutup perubahan-perubahan terhadap kebijakan atau hal-hal baru dalam dunia pendidikan. Salah satunya yaitu dengan perubahan paradigma pembelajaran kita di dalam kelas ataupun secara umum di sekolah kita, seperti itu Bapak Ibu. Namun semua hal terkait dengan perubahan paradigma pembelajaran itu tidak lepas dari profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin Bapak Ibu tidak asing lagi terhadap dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu ada berapa Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu bisa masih ingat atau bisa membantu saya. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bertakwa terhadap Tuhan dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang keempat, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, dimensi-dimensi inilah yang menjadi tujuan ataupun muara kita dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selain itu juga mungkin ya ada hal-hal yang miskonsepsi seperti teori kontrol, seperti itu. Kita merasa sudah melaksanakan hal yang baik yang kita harapkan dapat juga berdampak baik kepada anak. Namun sesungguhnya Bapak Ibu itu belum tepat. Ya, itu hanya sebuah ilusi saja. Kita misalnya mengharapkan siswa itu berdisiplin seperti itu dengan memberikan aturan-aturan yang begitu ketat, walaupun secara
kasat mata kita sudah melihat adanya perubahan disiplin terhadap peserta didik kita, tetapi dalam diri peserta didik itu belum begitu tumbuh kesadaran dari dalam dirinya. Jadi mungkin ada ilusi-ilusi yang kita lakukan bersama. Mungkin kita semua mengalami seperti ilusi guru mengontrol murid, seperti itu Bapak Ibu. Kita merasa dengan mengontrol murid, anak itu sudah patuh ataupun sesuai dengan harapan kita. Namun sejatinya anak itu patuh tidak tidak berkelanjutan, hanya sebatas tampak saja seperti itu, tetapi belum muncul motivasi dari dalam dirinya. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu akan bermanfaat. Mungkin kita merasa dengan memberikan penguatan positif akan memberikan dampak ataupun manfaat yang baik juga kepada siswa ataupun peserta didik. Itu juga masih keliru Bapak Ibu. Sejatinya penguatan itu kalau belum siswa tersebut menyadari akan nilai-nilai yang baik dari apa yang kita berikan, juga masih hanya sebatas dilaksanakan tidak begitu lama ataupun tidak akan berkelanjutan mereka lakukan. Nah, kemudian berikutnya mungkin di sini ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, mungkin kita merefleksikan diri kita bersama-sama Bapak Ibu. Terkadang kita di sekolah sering sekali ataupun pernah seperti itu membuat siswa itu merasa bersalah, dan kita seolah-olah sudah berhasil menguatkan karakter mereka. Namun justru dengan membuat rasa bersalah bagi siswa itu akan ada hal-hal yang negatif di pikiran siswa tersebut yang tidak keluar atau masih terpendam dalam dirinya. Nah, ilusi-ilusi seperti ini mungkin mari kita refleksikan bersama, pernah kita lakukan ataupun masih sekarang kita lakukan. Seperti juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita di sini sebagai seorang guru sudah tentu kita adalah orang dewasa seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi kita bertindak kepada anak-anak seolah kita dapat memaksakan sesuatu hal kepada mereka seperti itu. Karena kita menganggap tujuannya itu sudah baik. Nah, jadi itu juga masih keliru atau ada miskonsepsi tentang ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, dari hal tersebut, marilah kita sedikit melihat, yaitu ada mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Mungkin Bapak Ibu bisa membandingkan di sini ya antara teori stimulus respon tentang dunia, kemudian perubahannya ataupun kita bandingkan dengan teori kontrol tentang dunia. Ya, satu-satu di sana kita bisa membandingkan Bapak Ibu. Kita amati yang pertama, yaitu yang pertama realitas bahwa kebutuhan kita sama itu pada teori stimulus respon. Kita menganggap bahwa kebutuhan kita sebagai manusia itu sama, ataupun kita khusus di dalam kelas kebutuhan murid itu sama. Kita dalam teori stimulus respon kita memandang seperti itu. Bahkan bisa saja kita memandang kebutuhan orang dari sisi kita, ya, bahwa kebutuhan orang lain sama dengan kebutuhan kita. Namun kita lihat dalam teori kontrol, yaitu tentang dunia, bahwa sesungguhnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi jangankan kita di satu kelas ataupun anak-anak di satu kelas yang jumlahnya 20 orang ke atas, mungkin saja orang kembar sekalipun memiliki
kebutuhan yang berbeda. Ya, itu walaupun kembar identik tapi memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, dari sini mungkin kita sebagai pendidik harus menyadari dari sekarang bahwa setiap individu manusia maupun setiap individu dari peserta didik itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kita bergeser sedikit Bapak Ibu, saya mengajak di sini kita bergeser dari teori stimulus respon ke teori kontrol seperti itu. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu amati, semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi tentang suatu hal kita pasti memiliki cara pandang yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan bahwa cara pandang, sudut pandang kita terhadap sesuatu itu sama. Mungkin tidak jauh berbeda dengan yang pertama. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di stimulus respon, kita bandingkan dengan di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Ya, mungkin tidak jauh berbeda juga dengan apa yang sudah saya paparkan tadi, bahwa kita memandang sesuatu tidak bisa hanya dari sudut pandang kita. Kita menyadari bahwa semua orang atau setiap individu itu memiliki pandangan yang berbeda pada suatu hal seperti itu. Nah, kemudian di teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, mungkin di sini dimaksud kalau di teori stimulus respon bahwa perilaku yang buruk itu adalah suatu hal yang salah. Itu. Namun sesungguhnya kalau kita lihat dari teori kontrol, bahwa setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan. Jadi apa yang mereka lakukan pasti ada tujuannya. Seperti itu Bapak Ibu. Tidak bisa kita kalau seorang berbuat kesalahan kita menghakimi tanpa melihat mungkin apa tujuan orang tersebut melakukan kesalahan tersebut. Jadi seperti itu perbandingan atau perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol ya. Di sana juga ada saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini mungkin yang sangat menarik Bapak Ibu ya. Apalagi kita sebagai guru, rasanya kita bisa mengontrol orang lain dan terkadang kita saya sudah berhasil mengontrol siswa-siswa saya. Nah, sejatinya dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena apa Bapak Ibu? Kita tidak bisa mengontrol orang lain kalau orang lain itu tidak mengizinkan untuk kita kontrol seperti itu. Itu yang sangat menarik. Kemudian ada pemaksaan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, pada teori stimulus respon kita sudah melaksanakan bujukan namun gagal. Kita sebagai guru kadang melaksanakan pemaksaan tertentu terhadap peserta didik kita. Namun kita kalau lihat dari teori kontrol di sana, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita sebagai pendidik di era sekarang diharapkan bisa memberikan alternatif pilihan kepada siswa kita yang mungkin mengalami sesuatu kegagalan seperti itu. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu tanpa melihat alasannya, namun kita diharapkan bisa menyediakan alternatif pilihan yang sesuai dengan keadaan dari peserta didik kita. Ya. Nah, yang terakhir di sini ada model berpikir menang.
Kalau pada teori kontrol yaitu model berpikir menang-menang seperti itu ya. Kalau di sana menang kalah, di sini menang-menang. Kalau pada stimulus respon ada mungkin menang kalahnya. Kalau pada teori kontrol yaitu menang-menang. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu yang bisa saya paparkan tentang perbandingan ataupun pergeseran dari teori stimulus respon kepada teori kontrol tentang dunia. Nah, kemudian konsep utama yang kedua dari budaya positif ini adalah disiplin positif. Ya, nah saya yakin Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini sudah tidak asing lagi dengan kata disiplin, dan bahkan kata disiplin ini sering sekali didengung-dengungkan, terutama di sekolah kita. Mari kita berdisiplin seperti itu. Nah, mungkin secara secara umum ataupun pandangan kita terhadap disiplin itu adalah suatu hal yang menyeramkan atau suatu hal yang berhubungan dengan peraturan ataupun suatu hal yang berhubungan dengan hukuman seperti itu Bapak Ibu. Secara umum pemahaman kita terhadap disiplin. Namun sesungguhnya kita lihat di sini disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Itu sesungguhnya pengertian dari disiplin. Jadi tidak seseram yang kita dengar selama ini, tidak sekaku yang kita bayangkan seperti itu Bapak Ibu. Disiplin ini adalah suatu hal yang luar biasa, yang suatu hal yang sangat luas seperti itu Bapak Ibu. Ya, namun di sini juga kita dapat melihat kaitannya dengan disiplin positif. Ya, disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa hukuman dan hadiah. Nah, jadi mungkin selama ini kita sering untuk siswa kita bisa berdisiplin, kita memberikan hukuman. Ataupun sebaliknya, untuk mendisiplinkan siswa, kita juga kadang memberikan reward ataupun hadiah kepada siswa. Namun sesungguhnya diharapkan dalam dunia budaya disiplin positif itu, yaitu tumbuhnya penerapan disiplin, yaitu tanpa adanya hukuman maupun hadiah seperti itu. Karena mungkin nanti di paparan berikutnya Bapak Ibu akan saya ajak bagaimana sebenarnya hukuman dan penghargaan itu. Ya, jadi tanpa hukuman ataupun hadiah. Karena akan ada dampak bagi anak tersebut jika kita mendisiplinkan anak atau membudayakan disiplin itu dengan hadiah ataupun hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai keyakinan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan berubah ke arah yang lebih baik. Nah, mungkin di sini tugas berat kita sebagai pendidik yaitu untuk bisa menumbuhkan motivasi yang timbul dari dalam diri siswa tersebut, atau yang sering disebut dengan motivasi intrinsik. Karena dengan motivasi intrinsik itu siswa akan dapat berubah ke arah yang lebih baik. Ya, jadi kita berusaha menumbuhkan agar siswa memiliki motivasi intrinsik. Selain ada motivasi eksternal, ataupun berubah dari kita motivasi dulu secara eksternal, secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga tumbuh ataupun muncul motivasi intrinsik dari dalam siswa, dalam diri siswa tersebut, sehingga
apa yang menjadi tujuan kita bisa tercapai dengan baik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan, ya, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama maupun latar belakang, ya. Itu nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama maupun latar belakang. Jadi secara universal, Bapak Ibu, tidak memandang suku, agama ataupun golongan tertentu. Di sini saya tulis beberapa contoh dari nilai kebajikan pada organisasi atau institusi tertentu. Ya, silahkan mungkin Bapak Ibu lihat. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila dengan nilai-nilainya seperti beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian ada juga nilai kebajikan yang lain, yaitu DO primary ini dengan nilai-nilainya yaitu toleransi, hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada juga yang terakhir yaitu keterampilan hidup atau life skill. Terdiri dari di sana nilai-nilai dapat kita lihat, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberi orang berbaik dari dini. Ya, keseluruhan nilai-nilai ini baik Bapak Ibu. Ya, ketiga contoh dari nilai kebajikan ini sangat baik seperti itu. Namun mungkin yang paling dekat dengan kita di lingkungan sekolah yaitu mungkin apa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, nilai kebajikan yang mana mungkin yang paling dekat dengan kita di sekolah ataupun di kelas? Ya, mungkin yang paling dekat adalah profil pelajar Pancasila dengan nilai-nilai kebajikan mungkin yang sudah Bapak Ibu lihat di sana, ya. Mungkin itu yang paling relevan kita laksanakan di sekolah seperti itu. Nah, poin yang ketiga ataupun inti yang ketiga dari budaya positif ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia mungkin di sini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi setiap manusia. Ya, semua yang dilakukan manusia memiliki tujuan tertentu dan merupakan usaha terbaik dari manusia itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang memang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Jadi hal itulah yang mendorong manusia untuk melakukan suatu tujuan atau melakukan suatu dengan tujuan tidak lain yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar dari manusia tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, saya akan ajak untuk mengenal 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, ya, atau survival. Ya, mungkin apa yang termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup? Hal-hal apa yang berkaitan dengan kebutuhan bertahan hidup? Mungkin ya sudah barang tentu makanan yang menjamin kehidupan kita. Apakah bisa kita hidup tanpa makanan, Bapak Ibu? Ya, sudah pasti tidak. Selain itu juga mungkin rumah atau tempat tinggal, ya, apapun namanya itu, tempat tinggal seperti itu sangat penting untuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian juga kesehatan, ya, kesehatan ini hal yang penting juga untuk bertahan hidup. Dan tidak kalah pentingnya yaitu keamanan, ya.
keamanan ini juga terkait dengan kebutuhan dasar manusia yang pertama, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ya, di sini terkait dengan rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi ataupun menjadi bagian dari kelompok. Ya, itu merupakan hal-hal atau kebutuhan dasar manusia terkait dengan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi bagaimana kita merasa diterima ataupun dipedulikan oleh orang lain, ataupun menjadi bagian dari suatu kelompok, itu tentang atau terkait dengan kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya yang ketiga yaitu penguasaan. Ya, kebutuhan dasar manusia ini yaitu penguasaan. Bagaimana terkait dengan harga diri, terkait dengan keinginan untuk memimpin. Ada juga terkait dengan prestasi, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kompetensi juga masuk di sini. Kalau kita lihat di penguasaan, selain prestasi mungkin kompetensi kita juga di sana masuk pada kebutuhan dasar manusia terkait dengan penguasaan. Selanjutnya ini sangat penting sekali Bapak Ibu, yaitu kebebasan. Bagaimana manusia itu membutuhkan suatu kebebasan, ya, mandiri, memiliki pilihan, kemudian juga mencoba hal yang baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Itu hal-hal yang terkait kebutuhan dasar manusia, yaitu kebebasan. Nah, mungkin yang terakhir, ini kebutuhan dasar manusia yang terakhir, yaitu kesenangan. Mungkin ada bermain, kemudian ada humor, antusiasme, atau tertawa. Itu juga sangat penting Bapak Ibu. Nah, mungkin terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia ini, kita juga harus menyadari bahwa setiap individu pasti ingin memenuhi kelima dasar kebutuhan manusia, termasuk juga siswa-siswa kita di kelas ataupun di sekolah. Ya, mungkin terkadang siswa kita ada yang berbuat suatu hal yang aneh menurut kita, ataupun yang kurang lain daripada temannya. Ya, mungkin berkaitan dengan hal ini kita bisa menggali ataupun menanyakan kepada mereka ataupun menggali informasi. Mungkin ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia ini yang belum terpenuhi pada diri siswa tersebut. Mungkin saja di rumahnya, ya, dia tidak mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, makanya di sekolah dia terkadang berbuat suatu hal yang nyeleneh, yang tujuannya tidak lain hanya mencari perhatian dari Bapak Ibu, sehingga kebutuhan dasarnya tentang kasih sayang dan rasa diterima itu dapat terpenuhi. Jadi mungkin itu dapat kita pertimbangkan hal-hal seperti ini Bapak Ibu dalam menghadapi siswa, permasalahan siswa yang ada di sekolah kita. Nah, dihukum oleh penghargaan, mungkin ini yang saya sampaikan tadi, ataupun saya pada saat belajar modul ini juga hal ini yang paling menarik bagi saya. Mengapa sih katanya dihukum oleh penghargaan? Padahal penghargaan dan hukuman itu menurut saya dulu adalah suatu hal yang sangat berbeda seperti itu. Bahkan kita senang mendapatkan penghargaan dan kita akan menghindari hukuman. Nah, di sini kita lihat bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, ya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu
dan memenuhi tujuan tertentu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ya, dorongannya eksternal dan akan ada dampak ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, seperti yang menyambung yang tadi, hukuman atau penghargaan itu adalah hal yang sama, akan membawa dampak ketergantungan bagi siapapun yang mendapatkannya. Artinya seseorang itu belum bisa disiplin karena tidak ada hukuman. Sama juga orang itu tidak akan bisa disiplin kalau tidak diberi penghargaan seperti itu. Karena keduanya ini sama, bersifat eksternal. Ya, bersifat eksternal, yaitu bujukan yang bersifat dorongan yang bersifat eksternal. Seperti itu Bapak Ibu, akan membuat peserta didik atau siswa menjadi ketergantungan terhadap apa yang kita berikan perlakuannya, entah itu hukuman ataupun penghargaan, seperti itu. Nah, di sini mungkin kita bisa bandingkan ya antara hukuman, kemudian konsekuensi, juga restitusi. Ya, kalau hukuman itu tidak terencana, Bapak Ibu, tiba-tiba, sifatnya tiba-tiba. Ada suatu kejadian, secara refleks kita memberikan hukuman, dan terkadang hukuman itu lebih umum bersifat fisik maupun psikis juga bisa, Bapak Ibu ya. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai aturan. Jadi konsekuensi itu bahwa anak itu sudah tahu mungkin apa yang akan dia dapatkan kalau melakukan suatu kesalahan, karena sudah terencana dan disepakati sesuai aturan. Kemudian kalau di restitusi, proses menciptakan kontrol bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, itu yang direstitusi. Nah, di sana di bawahnya juga dapat kita lihat, murid tidak tahu apa yang akan terjadi kalau di hukuman, Pak Ibu, dan tidak dilibatkan. Ya, jadi murid itu tidak akan tahu apa yang akan diberikan hukuman kepadanya, karena bersifat tiba-tiba, karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu, seperti itu Bapak Ibu. Kalau di konsekuensi, murid itu terlibat dalam penyusunan aturan-aturan, jadi tahu konsekuensi yang akan dia terima. Namun dalam konsekuensi itu tetap murid merasa tidak nyaman. Namun perbedaannya, kalau pada hukuman, murid tidak akan merasa nyaman dalam jangka waktu yang panjang, seperti itu. Kalau di konsekuensi, murid merasa tidak nyaman, tetapi jangka waktunya pendek. Jadi setelah itu dia biasa lagi. Ya, kalau di hukuman bersifat satu arah. Jadi sudah pasti ya, karena hanya yang memberikan hukuman saja yang tahu. Yang diberi hukuman itu tidak tahu apa yang diterima dan bagaimana bentuk hukumannya. Kalau yang hukuman berupa hukuman fisik dan psikis ya. Nah, kalau di konsekuensi kita lihat Bapak Ibu, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita memonitor murid, apa mungkin yang keyakinannya yang dia ingkari atau dia langgar, dan apa konsekuensinya. Nah, jadi kita dapat melihat perbedaan ya, antara hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Nah, seperti itu. Nah, diharapkan kita semua Bapak Ibu sedikit demi sedikit meninggalkan hal-hal yang bersifat hukuman, namun menjalankan konsekuensi dari keyakinan ataupun aturan yang ada. Nah, yang kelima yaitu poin dari budaya positif di sini, yaitu 5 posisi kontrol guru. Ya, 5 posisi kontrol guru di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, ada pemantau, ada manajer, seperti itu. Oke, Tiang yakin di sini Bapak Ibu ataupun Tiang secara pribadi, saya secara pribadi pernah berada di semua ataupun pernah
berada di salah satu ataupun sebagian dari 5 posisi kontrol guru ini. Mari kita ulas bersama-sama terkait 5 posisi kontrol ini. Nah, contoh di sini ada kasus Bapak Ibu. Kasusnya yaitu seorang murid tidak membawa topi saat upacara bendera. Nah, di sini kita menerapkan penerapan 5 posisi kontrol guru dengan contoh kasus ada seorang murid yang tidak membawa topi saat upacara bendera. Nah, apabila kita sebagai memposisikan diri sebagai penghukum, ya mungkin hal yang kita lakukan bisa saja kita menyuruh anak tersebut hormat pada bendera selama 1 jam, ataupun hal yang lain yang kita lakukan yang bersifat menghukum terkait dengan kasus murid tidak membawa topi saat upacara bendera. Kemudian bagaimana kalau kita pada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah? Ya, di sini mungkin kita bisa, berapa kali sudah Bapak Ibu memberitahu kamu, tapi kamu selalu mengulangi kesalahan yang sama. Bapak Ibu sangat kecewa sama kamu. Nah, mungkin itu kata-kata ataupun hal yang bisa kita cermati ya dari posisi pembuat rasa bersalah pada kasus ini ya. Jadi kita membuat siswa itu merasa bersalah sehingga ada siswa itu akan, oh ya, saya memang bersalah, saya telah mengecewakan guru saya. Seperti itu dalam diri siswa tersebut. Nah, itu kalau kita lihat dari pembuat rasa bersalah ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau dalam kasus ini ya. Nah, seperti ini misalnya. Kamu sudah tahu aturan sekolah. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Setelah ini, silakan kamu meminta maaf kepada semua guru di sekolah ini. Nah, mungkin itu yang bisa kita lakukan pada posisi pemantau. Ya, jadi kita menghubungkan antara keyakinan ataupun aturan yang ada dengan konsekuensi yang harus diterima peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana kalau kita ada dalam posisi teman. Ya, kalau kita ada dalam posisi teman dalam kasus ini, anak kita pasti akan bersifat lebih ramah, mungkin lebih bersahabat kata-kata yang kita berikan kepada anak tersebut. Ya, seperti contoh, ayo dong ikuti aturan sekolah. Bapak Ibu yakin kamu bisa membantu. Ya, untuk kali ini tidak apa-apa, tapi jangan diulangi lain kali. Ya, jadi kata-katanya itu lebih ramah, lebih bersahabat seperti itu. Selayaknya kita sebagai teman bagi murid tersebut. Apabila kita memposisikan diri, posisi kontrol guru itu sebagai teman. Nah, selanjutnya yang terakhir, ini sebagai manajer. Sebagai manajer dalam kasus ini tentunya kita sudah melakukan hal-hal ataupun suatu yang lebih bijaksana. Ya, apa kamu tahu kesalahanmu? Nah, mungkin itu yang bisa kita tanyakan. Ya, kira-kira apa yang kamu bisa lakukan untuk bisa memperbaiki kesalahanmu? Ya, jadi kita selain menanyakan keyakinan yang dia langgar, juga kita menanyakan kepada siswa ataupun murid tersebut hal apa yang mereka lakukan terkait hal yang bisa memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Nah, seperti itu kalau dicontohkan Bapak Ibu penerapan dari 5 posisi kontrol guru. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu di sini merefleksikan diri. Kita sebagai guru mungkin sudah ada yang 10 tahun, 5 tahun, mungkin lebih sebagai guru. Kita pernah ada di posisi yang mana? Mungkin ini perlu direnungi Bapak Ibu. Ya, jadi dari kelima posisi kontrol ini
kita pernah di posisi mana sih? Seperti itu ya. Apakah sering di posisi sebagai penghukum, atau kita sering memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, ataukah kita sering sebagai teman atau sebagai pemantau, bahkan apakah kita sudah bisa sebagai manajer? Ya, namun dari kelima posisi kontrol ini, yang paling direkomendasikan adalah sebagai manajer. Mudah-mudahan saya pribadi dan Bapak Ibu guru di sini bisa perlahan-lahan memposisikan diri sebagai manajer. Tentunya dengan proses Bapak Ibu. Walaupun sebagai manajer, namun tidak menutup kemungkinan kita bisa kembali ke posisi kontrol pemantau, atau bisa juga kita kembali ke posisi kontrol teman, tergantung situasi yang kita hadapi. Ya, nah sekarang setelah Bapak Ibu mungkin mengingat-ingat kembali seperti itu, oh saya pernah rasanya di posisi ini, saya pernah di posisi ini. Sekarang marilah kita bayangkan diri kita sendiri, ya, posisi kontrol manakah aku, seperti itu. Kita merefleksikan diri sendiri. Apabila saya sangat kecewa sekali dengan apa yang kamu lakukan, apabila pernyataan yang kita keluarkan pada siswa seperti ini, kira-kira kita ada dalam posisi kontrol yang mana? Ayo Bapak Ibu. Mungkin ya, pembuat rasa bersalah. Kita lihat bersama Bapak Ibu. Iya, 100 buat Bapak Ibu. Ya, jadi memang betul pembuat rasa bersalah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita kembali merefleksikan diri kita masing-masing. Apabila kita mengeluarkan pernyataan kamu tidak pernah benar melakukannya, posisi kontrol manakah kita pada saat itu Bapak Ibu? Ya, mungkin bisa kita renungkan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, mungkin ada salah satu dari Bapak Ibu yang sudah terbayang. Penghukum, ya, penghukum. Mari kita lihat Bapak Ibu. Iya, ternyata 100 kembali ya untuk Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan refleksi kita pada siang hari ini. Posisi kontrol manakah aku? Ya, apa rencana dan hal apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan hal ini? Manajer, ya. Cepat sekali Bapak Ibu sudah tanggap manajer. Ya, dan ternyata juga betul Bapak Ibu, tepat sekali ya. Oke. Ya, mari kita lanjutkan pada refleksi selanjutnya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman, ya, mungkin ini sudah nyata sekali atau mudah dipahami. Ya, ternyata teman. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, ini refleksi yang terakhir, mudah-mudahan Bapak Ibu juga dapat nilai 100 ya. Kamu tidak bisa mendapatkan nilai jika kamu tidak membuat tugas. Kira-kira posisi mana Bapak Ibu? Pemantau ya. Ya, coba kita intip dulu kuncinya, apakah benar? Ya, ternyata pemantau ya. Jadi pada siang hari ini kita sudah dapat merefleksikan diri kita secara bersama-sama terkait dengan 5 posisi kontrol guru, dan di bawah bimbingan Pak Kepala Sekolah mudah-mudahan kita berangsur-angsur bisa berada di posisi manajer demi kemajuan sekolah kita SD Negeri 2 Duda Timur. Nah, Bapak Ibu, kita tidak terasa sudah ada di poin 6 dari budaya positif itu, yaitu keyakinan kelas. Ya, mungkin yang selama ini yang lebih sering di familiar nih kalau diucapkan terkait dengan kurikulum merdeka itu, yaitu
Iya, kesepakatan kelas ya. Nah, apa mungkin keyakinan kelas itu bedanya dengan kesepakatan kelas ya? Kita lihat di sini. Kalau keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati di kelas terlepas dari suku, agama, ras, dan lain-lain. Nah, ini terkait dengan nilai-nilai kebijakan universal yang tadi ya Bapak Ibu. Ada nilai-nilai tersebut yang sudah diyakini dan disepakati terlepas dari latar belakang siswa kita dan sudah menjadi kesepakatan bersama di dalam kelas tersebut, seperti itu. Nah, bagaimana nilai-nilai kebajikan universal ini? Ada apa saja? Ada keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan mungkin masih banyak lagi ada nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas sekarang ada hal-hal atau prinsip-prinsip mungkin yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu ya. Yaitu yang pertama bersifat abstrak, yang kedua yaitu berupa pernyataan yang universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan. Terkadang sering kita ada pernyataan yang negatif, tidak boleh tidak membuat PR seperti pernyataan negatif yang lain. Nah, seyogianya keyakinan kelas itu dibuat dengan pernyataan yang positif seperti itu, menghargai orang lain dan mungkin pernyataan-pernyataan positif yang lain seperti itu. Diusahakan ya, jangan memakai pernyataan negatif. Kemudian sedikit agar mudah diingat Bapak Ibu ya, prinsip selanjutnya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas di sekolah sehingga mudah diingat. Nah, perlu juga prinsip ini Bapak Ibu ya, dalam menyusun keyakinan kelas kita perlu memperhitungkan kondisi kelas maupun sekolah kita. Nah, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini bersifat keyakinan kelas ini bersifat kita membuat bersama, seperti itu seluruh warga sekolah ataupun warga kelas. Ya, mungkin agak beda dengan tata tertib yang dulu mungkin ada. Itu kalau tata tertib itu sudah dipasang dan harus dituruti. Kalau ini keyakinan kelas disusun bersama untuk dilaksanakan juga secara bersama-sama. Nah, seperti itu Bapak Ibu, mungkin prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas. Nah, sekarang mungkin yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Seperti tadi ya, bagaimana kita bisa memposisikan diri sebagai manajer, bagaimana kita bisa memahami kebutuhan belajar ataupun kebutuhan dasar dari peserta didik ya. Ada hal yang bisa kita lakukan yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh orang atau guru ya, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, yaitu segitiga restitusi. Adapun tahapan yang dilaksanakan dalam segitiga restitusi ini seperti tergambar dalam gambar segitiga yang ada di depan Bapak Ibu ya. Jadi segitiga itu ada 3 sisinya. Tahapan yang pertama yaitu yang secara mendasar dapat kita lakukan yaitu dengan menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua yaitu dengan validasi tindakan yang salah. Kemudian tahapan yang ketiga dari segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan.
Nah, dalam menstabilkan identitas, ya Bapak Ibu, memandang kesalahan adalah suatu proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Ya, di sini dapat kita terapkan seperti berbuat salah itu wajar. Ya, hal-hal ini mungkin yang dapat kita jadikan acuan berdialog pada saat melaksanakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi berbuat salah itu adalah hal wajar pada saat tahapan ini. Ya, karena apa? Karena sangat penting dilakukan yaitu penstabilan identitas agar anak yang berbuat kesalahan itu dapat menerima atau dapat kita ajak dialog seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini mungkin hanya rokok yang sempurna ya Bapak Ibu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita tekankan atau kita dialog dengan kunci-kunci seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan bahkan juga kita sebagai guru mungkin tidak luput dari kesalahan. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Ya, kita mengakui dulu pernah kita melakukan kesalahan yang sama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita tidak serta-merta menyalahkan siswa tersebut Bapak Ibu. Kalau sudah siswa dalam keadaan seperti itu kita salahkan, mungkin kita akan gagal dalam dialog selanjutnya. Nah, kamu berhak merasa begitu. Nah, itu mungkin kamu berhak merasa begitu. Kita itu mungkin ya kata-kata kunci yang kita dapat pakai dalam menerapkan segitiga restitusi dalam penstabilan identitas. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita lihat yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitas, mungkin anak itu sudah tenang, ya, sudah mereda seperti itu emosinya, kita lanjutkan berdialog dengan tahapan selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Ya, berdasarkan pada prinsip perilaku yang dilakukan adalah suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon ke pemikiran proaktif serta mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Ya, pada tingkatan ini kita melakukan dialog dengan kata-kata kunci yang dapat kita gunakan. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanyakan seperti itu Bapak Ibu kepada anak kita. Ya, anak itu melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Kita tanyakan, kita gali alasannya. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih dari ini ya. Nah, ini ada hal seperti itu di belakang. Ya, kita bilang padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih brutal ataupun yang lebih buruk dari ini ya. Seperti itu kita tanyakan pada siswa. Ya. Nah, kemudian hal yang lain, kamu patut bangga karena kamu melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kita bisa menegaskan hal itu karena mungkin karena alasan tertentu siswa tersebut melakukan kesalahan dengan alasan yaitu untuk membela diri seperti itu misalnya atau mempertahankan miliknya seperti itu. Kita berdialog dengan kata-kata kunci seperti ini. Atau juga bisa kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. Nah, mungkin kata kunci ini bisa kita pakai berdialog pada tahapan validasi tindakan yang salah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita melakukan 2 tahapan sebelumnya, sekarang kita akan menginjak pada tahapan terakhir dari segitiga restitusi ini, yaitu menanyakan keyakinan. Ya, murid akan diberikan pertanyaan bermakna sehingga muncul motivasi intrinsiknya maupun mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ya. Nah, dari disinilah baru kita menanyakan keyakinan dan mengaitkan keyakinan dengan konsekuensi yang ada. Ya, nah mungkin dialognya bisa diawali dengan
apa keyakinan kelas kita. Kita kembali menanyakan tentang keyakinan kelas yang ada di kelas kita masing-masing kepada anak tersebut. Ya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Ya, kita kembali menanyakan nilai-nilai keyakinan apa yang sudah disepakati dalam kelas tersebut. Nah, kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Ya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, mungkin hal-hal itu yang bisa kita tanyakan dalam kita melaksanakan tahapan dari segitiga restitusi yang terakhir, Bapak Ibu. Nah, mungkin segitiga restitusi ini adalah merupakan suatu cara yang bisa kita laksanakan dalam menangani kasus ataupun hal-hal yang terjadi dalam di kelas maupun di sekolah kita. Jadi tidak kita hanya sebagai penghukum begitu, Bapak Ibu. Kita bisa memposisikan diri sebagai manajer berangsur-angsur dengan menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, tentunya ini membutuhkan suatu waktu lebih untuk dapat berdialog dengan murid kita dengan menerapkan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu ya sudah pernah mencoba sebelumnya, namun belum terbayang kalau itu adalah tahapan dari segitiga restitusi. Ya, nah Ibu memanggilmu ke sini. Tahu Bu, karena saya sudah. Ya, saya ada sebuah contoh yang mungkin bisa dilihat video dari penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Bisa dilihat dalam video ini. Apakah kamu tahu mengapa itu? Nika, apakah kamu tahu mengapa ibu memanggilmu ke sini? Tahu Bu, karena saya sudah 3 kali tidak membuat PR. Iya, Ika, ibu paham. Mungkin ada kalanya kamu malas atau lupa mengerjakannya. Ika, kalau ibu boleh tahu, apa alasanmu sehingga sering sekali kamu tidak membuat PR? Ya Bu, karena sepulang sekolah saya asik dengan bermain layang-layang sampai jadinya malamnya saya capek sekali dan langsung ketiduran sehingga tidak sempat untuk membuat PR Bu. Iya Dika, kamu boleh saja bermain layang-layang, tapi Bu harapkan kamu bisa membagi waktu antara belajar dan bermain, Dika. Ya Bu. Dika, apakah kamu masih ingat keyakinan-keyakinan kelas kita? Dalam kejadian ini, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Disiplin Bu. Iya, benar sekali Dika. Nah, kalau ibu boleh tahu, apa rencana ataupun hal-hal apa yang ingin kamu lakukan untuk bisa memperbaiki hal ini? Saya akan mengatur waktu antara bermain dan belajar Bu. Saya akan kurangi waktu saya bermain layang-layang agar saya ada waktu untuk belajar dan mengerjakan PR di rumah Bu. Iya, bagus sekali Dika. Ibu sangat menghargai usahamu. Bagaimanapun, kedisiplinan itu sangat penting Dika. Iya Bu, terima kasih. Iya, kamu boleh keluar. Nah, di sini Bapak Ibu dapat melihat contoh ya ilustrasi video yang sudah saya buat bersama salah seorang siswa kita di sini, Bapak Ibu, terkait dengan penerapan segitiga restitusi seperti itu. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu di sini, dalam penerapan disiplin positif, guru hendaknya memiliki dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana penjelasan perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka,
dan bertanggung jawab. Mungkin ini ada dalam standar nasional pendidikan. Ya, seperti itu, hanya itu yang dapat saya paparkan dalam kesempatan ini. Sudah barang tentu dalam pemaparan saya sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Pada kesempatan yang baik ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada kesempatan diseminasi kali ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa berbagi di kesempatan-kesempatan yang lain, ataupun Bapak Ibu yang berbagi seperti itu. Kita siapapun di sini yang mendapatkan hal yang baru, kita bagi di sini. Akhir kata, saya akhiri diseminasi ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Silakan duduk, Dika. Baik, Bu. Dika, apakah kamu tahu mengapa ibu memanggilmu ke sini? Tahu, Bu, karena saya sudah 3 kali tidak membuat PR. Iya, Dika. Ibu paham. Mungkin ada kalanya kamu malas ataupun lupa mengerjakannya. Dika, kalau ibu boleh tahu, apa alasanmu sehingga sering sekali kamu tidak membuat PR? Ya, Bu, karena sepulang sekolah saya asik dengan bermain layang-layang sampai sore. Jadinya malamnya saya capek sekali dan langsung ketiduran sehingga tidak sempat untuk membuat PR, Bu. Iya, Dika. Kamu boleh saja bermain layang-layang, tapi ibu harapkan kamu bisa membagi waktu antara belajar dan bermain, Dika. Ya, Bu. Dika, apakah kamu masih ingat keyakinan-keyakinan kelas kita? Dalam kejadian ini, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Disiplin, Bu. Iya, benar sekali, Dika. Nah, kalau ibu boleh tahu, apa rencana ataupun hal-hal apa yang ingin kamu lakukan untuk bisa memperbaiki hal ini? Saya akan mengatur waktu antara bermain dan belajar, Bu. Saya akan kurangi waktu saya bermain layang-layang agar saya ada waktu untuk belajar dan mengerjakan PR di rumah, Bu. Iya, bagus sekali, Dika. Ibu sangat menghargai usahamu. Bagaimanapun, kedisiplinan itu sangat penting, Dika. Iya, Bu. Terima kasih. Iya, kamu boleh keluar. Kurang pangan kali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, silakan untuk anak-anak. Selamat pagi, anak-anak. Pagi. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Ibu lihat, Tio tidak hadir ya pada pagi hari ini. Yang lain bagaimana kondisinya hari ini? Sehat. Bagaimana perasaannya? Senang. Bagaimana perasaannya sekali lagi? Senang. Ada yang bersedih? Ada. Ya, syukur sekali anak-anak hadir di sekolah pada pagi hari ini dengan perasaan yang senang. Ya. Namun sebelumnya, ya, agar lebih semangat lagi, ya siapa yang kira-kira mau memimpin tepuk semangat? Ya, boleh Gus Ana ya, silakan. Tepuk semangat. Semangat. Ye. Nah, pada pagi hari ini anak-anak, ya sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran